Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim fi ada'il hasanat wa tarkis sayyi'at. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna jatinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita bahas tentang fikih hijrah. Apakah syariat hijrah itu masih berlaku hingga sekarang? Hari ini kita berada di penghujung Dzulhijjah tahun 1444 Hijriyah. Tanggalnya ada yang 30, ada yang 29 hari ini ya. Karena dulu mulainya ada dua ya. Yang memulai masuk Dzulhijjah berdasarkan wujudnya bulan lebih awal, sedangkan yang berdasarkan wujudnya hilal itu lebih akhir. Tapi sekarang berakhir pada hari yang sama. Nanti petang saat ghurub matahari itu kita di sini ya, itu sudah masuk ke awal Muharram 1445. Tapi di negeri lain yang lebih ke barat belum, nunggu sampai di sana terbenam. Yang paling akhir wilayah paling barat itu memasuki tahun 1445 itu 19 jam setelah sini ya. Lebih jauh ya. Nah, sebutan Hijriyah ini bermula dari keputusan Khalifah Umar Ibn Khattab untuk membakukan hitungan tahun dengan menjadikan tahun terjadinya Hijratul Rasul dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah sebagai tahun pertama. Pada zaman Nabi hitungan tahun belum ada. Tidak ada tahun 1, tahun 2, gak ada. Tahun-tahun itu hanya ditengeri, diidentifikasi, diberi nama sesuai dengan peristiwa yang menonjol di tahun itu. Dan itu biasanya setiap tempat bisa beda-beda. Ada lahirnya Nabi kan tahun gajah. Ada Amul Huzn, ada tahun sedih ketika Kanjeng Rasul itu wafat dua orang yang sangat bermakna dalam kehidupan beliau, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya yaitu Siti Khadijah. Nah, ini ketiadaan nomor tahun itu pada zaman Khalifah Umar itu memunculkan problem. Ketika ada
dokumen tanggal sekian, ini tahun kapan ini? Maka sejak itu lalu dipandang perlu tahun untuk mulai dihitung. Seperti orang-orang Kristen itu kalendernya itu kalender Romawi asalnya, kalender ini, kalender Januari Februari itu aslinya kalender Romawi, dipakai oleh umat Kristen, dijadikan tahun Masehi dengan hitungan tahunnya dimulai dari kelahiran Isa di tahun pertama. Kalender ini sudah ada sebelumnya, kalender Romawi ini. Nah, kalau ada di situ ada nama-nama bulan Juli, itu Juli itu namanya aslinya diambil dari nama Julius Caesar. Julius Caesar. Yang sekarang setiap orang melahirkan pakai di bedah itu namanya bedah Caesar. Karena raja ini ketika lahir itu bedah pertama ya dia ini. Ya, dia ini. Jadi sudah lama sekali berarti bedah-bedah itu. Ya. Nah, dijadikannya ini sebagai sandaran dari nama kalender itu kan menunjukkan peristiwa ini peristiwa yang istimewa. Ya, memang istimewa. Hijrah itu menjadi momentum yang memisahkan antara orang yang benar-benar beriman kepada Nabi dengan yang ragu-ragu. Diperintah untuk boyongan yang nggak bisa bawa truk, ya. Boyongan rumah nggak bisa dibawa, kebun-kebun nggak bisa dibawa, hanya orang dan apa-apa yang bisa dibawa ketika itu kendaraan seadanya. Itu kalau bukan karena keberpihakan kepada iman Islam, nggak mungkin. Rumah di Kebon Sari sudah bagus, kendaraan sudah banyak, kok disuruh pindah ke Papua. Ini suruh pindah. Yang betul-betul pindah itu ini angkatan pertama kaum muslimin yang itu macan semua. Ya. Ya. Tapi ada yang nyusul. Ini sudah ada di Madinah, sudah sakit, banyak yang sakit, demam karena perjalanan itu panjang memang. Ada yang nyusul. Diketahui yang nyusul ini itu kekasihnya Ummu Qais. Sehingga sahabat-sahabat itu loh kok lunuk kok telat. Ya. Lalu dia ini kemudian diberi julukan Muhajir Ummi Qais. Dia hijrah karena mengejar Ummu Qais yang ingin dia nikahi. Hingga ketika Nabi mendengar itu, lalu Nabi memberikan hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Niatnya apa? Ya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nanti yang didapat oleh setiap orang ya sesuai niatnya. Jadi walaupun ada musibah yang banyak korban, masing-masing korban itu nanti dibangkitkan sesuai niatnya. Dia ada di situ tuh niatnya apa? Katakanlah misalnya ini menimpa tempat lokalisasi. Enggak semuanya buruk itu. Ya. Niatnya apa dia ke situ? Kalau dia niat ke situ misalnya untuk ngisi pengajian untuk mereka ini agar bisa taubat, bagus itu. Jadi masing-masing tergantung niatnya. Oke.
Pertanyaannya itu setelah berlalu lebih dari 1400 tahun, 1444 ini, hari ini lewat ya, mau masuk 1445, apakah syariat hijrah ini masih berlaku sampai sekarang? Baik, ini ada 3 item yang akan kita bahas. Pertama, ini tentang latar ini. Hijrah itu disyariatkan kaitannya dengan apa? Pertama, hijrah ya, menurut As-Sahib bin Ibad adalah tarkuma yalzamuka ta'ahuduhu. Hijrah itu meninggalkan apa yang mengharuskanmu untuk menyetujuinya. Ini sesuatu yang sifatnya tidak memberi ruang. Pokoknya mau tidak mau kamu harus setuju, kamu harus ikut. Dengan ungkapan lain, hijrah adalah meninggalkan apa yang membelenggu, menindas, dan membuatmu tidak merdeka. Padahal dalam ajaran Islam, asas yang paling dasar itu adalah kemerdekaan dan tanggung jawab. Dalam syariat ini, kalau tidak ada kemerdekaan, apa yang dilakukan orang itu tidak dicatat. Karena itu, untuk punya tanggung jawab, orang ditunggu sampai dewasa, akalnya sehat, kemudian dalam keadaan tidak dipaksa. Jadi orang, ini mau saya minum atau tidak saya minum, ini tergantung saya. Artinya saya punya hak untuk memilih, merdeka untuk memilih. Tapi kalau saya ditodong dengan moncong senapan, ayo minum, gak ada pilihan untuk minum, saya minum, walaupun ini khomer, itu apa yang saya lakukan tidak dicatat, karena berada dalam keadaan tidak bebas pilih. Tidak bebas pilih. Orang yang kenyunyuk rokok itu biasanya kan nggak sempat mikir, ya. Lalu dia melakukan apa gitu, misalnya terus tangannya begini, lalu ini kena orang, itu tidak dihitung ini sedang menerkam orang, sedang mukul orang. Itu urusan yang berada dalam kondisi tidak bebas pilih. Jadi merdeka untuk memilih secara bertanggung jawab itu dasar dari syariat ini. Di dalam Al-Quran itu disebut dengan al-amanah. Ini menghamba kepada Allah dengan diberi pilihan yang merdeka. Ini asas, ya. Ini namanya al-amanah. Al-amanah ini sudah pernah Allah paparkan ke langit dan bumi. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami telah mengemukakan al-amanah kepada langit dan bumi. Wal jibali, dan kepada gunung-gunung. Kalau kita baca ayat ini, Allah bawa kita pada kesadaran gunung-gunung pun itu bisa berkomunikasi. Jangan dikira itu
Ya cuma diem aja, dia berkomunikasi dengan penciptanya. Fa abaina iyahmilnaha, lalu langit, bumi, gunung-gunung itu angkat tangan untuk mengemban amanah ini. Ya. Wa asfaqna minha, mereka khawatir nanti berkhianat. Ya. Artinya mereka lebih memilih tidak pakai pilihan bebas. Ya. Sudah seperti yang ada ini, tidak pakai pilihan bebas. Wa hamalhal insan, tapi manusia memikulnya. Siap saya menjalani perintah untuk menghamba dengan pilihan bebas, dengan kemerdekaan untuk memilih mau menghamba atau tidak, mau kafir atau mau muslim. Siap aku pilih dengan konsekuensi tanggung jawab. Kalau milih beriman, ini ujungnya. Kalau milih kafir, ini ujungnya. Itu manusia yang memikul aturan main ini. Ini dari kalangan makhluk kasar, ya. Kalau dari makhluk yang halus itu jin, ya. Allah menurunkan kepada manusia melalui nabi-nabi dan rasul panduan bagaimana dia harus berlaku berbuat dalam berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam. Itu diatur dalam panduan yang disebut dengan agama. Manusia siap dengan pilihan bebas, tapi konsekuensinya tanggung jawab. Kalau yang lain nggak ada pilihan bebas. Malaikat pun nggak punya pilihan bebas. Malaikat pun kalau disuruh tugas tertentu, ya itu aja dilakukan. Nggak pernah mikir untuk selintat-selintut. Itu malaikat. Jadi nggak ada variasi. Ya. Nah kita ini bisa jadi awalnya mondok sampai lama, tapi kemudian setelah keluar, loh kok jadi pimpinan korak? Ada yang sebaliknya, pimpinan korak kemudian berubah jadi mubaligh dan menjadi orang yang taat, punya sekian ribu binaan anak yatim, asalnya korak. Jadi ada variasi. Nah, tujuan manusia diciptakan dan jin itu kan untuk ibadah, nggak ada yang lain. Ya. Tujuan diciptakan itu liyak buduni, untuk menghamba kepadaku. Apakah itu bisa? Bisa. Hindari aja yang haram-haram. Wah, itu sudah seluruh kehidupan kita itu akan bernilai ibadah. Tidur pun itu punya nilai ibadah. Makan pun punya nilai ibadah. Karena makan dan tidur itu juga diperintah. Ya kita memang punya kecenderungan untuk tidur. Memang itu bagian dari bawaan. Ini jangan dilawan. Jangan dilawan. Hingga Nabi menyatakan, kalau kamu ibadah sudah ngantuk-ngantuk, turwo, jangan dilawan. Kalau sudah capek, lungguo. Itu hak badan yang diperintah. Jadi itu pun bisa nilai ibadah. Pokoknya hindari yang dilarang-dilarang,
Oke. Diam di rumah, nggak ada kerjaan, itu masih baik ketimbang keluar kemudian nanti godain orang. Ada perempuan lewat, digoda, assalamualaikum mbak, assalamualaikum mbak. Ini kok, ya lebih baik di rumah aja. Bisa itu, seluruh waktu kita bisa dipakai untuk ibadah. Nah, karena aturan mainnya aturan main yang bebas, kita melihat realitas kehidupan ini, itu ada manusia yang berada di sisi kiri memilih untuk kafir, ada yang berada di sisi kanan memilih untuk mukmin. Ini memilih kafir itu menutup, ya, kafir itu menutup. Dia sudah dapat informasi, sudah dapat ajakan untuk menempuh jalan yang benar, tapi dia tutup. Dia pakai nafsunya sendiri untuk menggunakan yang lain. Jadi kafar itu kafir itu menutup. Ya, menutup. Oke. Nah, adanya perbedaan pilihan ini itu menjadi pangkal, ya, pangkal. Di samping juga ada faktor-faktor nafsu, ya, menjadi pangkal di mana kemudian sebagian manusia lalu bertindak berlebihan terhadap sebagian yang lain. Karena satu milih kafir, satu milih mukmin. Nah, ini pilihan ini bisa memunculkan konflik. Konflik bisa mendorong munculnya tindakan melampaui batas, menindas, membelenggu. Nah, karena realitasnya seperti ini, maka di dalam Islam ada syariat untuk hijrah. Ketika kamu tidak dapat melakukan pembelaan diri atas perlakuan pembatasan oleh pihak lain, kamu dibatasi untuk mengaktualisasikan penghambaanmu kepada Allah, ditekan, dibatasi, maka cari tempat lain, ya, pindahlah. Ya. Ini model hijrah yang bentuknya berpindah fisik, ya. Ada pindah yang bermakna spiritual, ya, non fisik, yaitu pindah dari kesalahan memilih. Ini sudah diberi kebebasan, terus saya kok memilih kafir. Nanti di tengah, kok ajaran Islam ini kok oke. Nah, ini namanya dia berpindah dari pilihan yang salah menuju pilihan yang benar. Atau berpindah dari pilihan yang salah milih maksiat, pindah ke memilih taat. Ya, ya. Itu juga hijrah namanya. Ya. Tapi bukan hijrah tempat. Bukan hijrah fisik, hijrahnya hijrah non fisik. Ya. Berkenaan dengan itu, Nabi bersabda untuk yang pilihan yang salah itu, berpindah dari pilihan yang salah menuju pilihan yang benar. Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang namanya muhajir, yang namanya hijrah itu adalah hijrah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu Nabi sudah menyatakan itu dari dulu. Ya. Maka sekarang kalau ada istilah hijrah, asalnya jadi artis, buka-bukan, kemudian pokoknya
apa maksiat ta'ai berubah menjadi tutup, kegiatannya lalu banyak kegiatan keagamaan, itu orang nyebut ini berhijrah. Tempatnya masih, rumahnya masih di situ, tetapi yang berhijrah adalah spiritualnya, pilihan merdekanya, karena dia punya pilihan merdeka, dari pilihan yang salah pindah ke pilihan yang benar. Ada yang pindah keyakinan, itu hijrah, ya. Yang hijrah di jalan Allah itu pindah keyakinan dari kafir menjadi muslim, itu pindah keyakinan. Saya beberapa waktu yang lalu melihat di YouTube wawancara seseorang artis yang dari kecil sudah lahir di lingkungan non muslim, setelah usia 21 atau berapa itu kemudian berpindah memilih Islam. Setelah perlahan-lahan, ya, dia ketika mulai kecil, mulai dari remaja itu dia ketika mendapatkan pencerahan dari ulamanya, ya. Ketika dia sudah membaca ayat Alkitab yang berkenaan dengan Yesus di salib, kok Yesus ini kemudian berdoa, ya. Kok kemudian curhat, Eli Eli lama sabakhtani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku. Nah, dia mulai ini kan Tuhan, kok masih curhat. Dia tanya sama ulamanya, tapi kamu bertanya jangan terlalu jauh, dosa itu. Ayo lakukan pengampunan dosa. Jadi ya dia lakukan, masih remaja. Tapi ini kan tidak selesai dia di sini, masih jadi pertanyaan. Lah ini Tuhan kok masih ngeluh? Kalau namanya Tuhan kan, akhirnya dia ketemu dengan temannya yang Muslim, bicara tentang Yesus. Teman Muslim bilang, loh, dalam Islam kami mengimani juga loh Yesus itu sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad. Dia baru dengar pertama itu. Loh ya tak? Dia merasa aneh kok Islam itu juga memberi tempat buat Isa. Dari situ perlahan-lahan dia mulai baca Quran. Akhirnya mantep, pindah. Dan pindahnya itu ininya sampai pakai sarung tangan, apa namanya itu, ya, kaos tangan. Ditanya, ngapain sampai sejauh itu kamu menerapkan agamamu? Ya, saya cuma ingin jaga wudhu aja. Wah, luar biasa ini. Yang kuno-kuno, yang dari lahir itu nggak sampai ke situ. Dia ingin menjaga wudhu. Kapanpun waktu sholat tiba, saya tidak perlu berpikir wudhu dulu karena wudhu saya terjaga. Luar biasa ini. Ya. Ini pindah hijrah baru, tetapi sudah begitu dakinya dia memperhatikan ajaran-ajaran Allah. Kadang yang dari kecil itu agak sembrono, ya. Jadi substansi dari hijrah yang model pertama, pilihan salah menuju benar, itu sesungguhnya intinya adalah taubat. Ya. Ini taubat. Kanjeng Rasul berkenaan dengan taubat yang pindah pilihan dari kafir ke ke muslim,
itu diperintah oleh Allah. Wa qul dalam surah Ali Imran 20. Wa qul, dan katakan olehmu Muhammad, lilladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, wal ummiyin, dan orang-orang non ahlul kitab. Jadi orang kafir itu ada dua, ya. Nomor satu ahlul kitab, orang yang sudah mendapatkan dakwah dari Rasul sebelumnya yang membawa kitab dari langit, ya. Mereka beragama dengan agama sebelumnya itu namanya ahlul kitab. Kemudian ada manusia pihak lain yang tidak pernah kesentuh ini. Itu golongan al-wathaniyun, golongan penyembah berhala. Ini namanya al-ummiyun. Ummi itu orang buta huruf. Artinya tidak pernah berhubungan dengan tulisan. Alkitab itu tulisan. Nabi diperintah kepada yang ahlul kitab, kepada yang penyembah berhala, ya, perintah aslamtum, apakah kalian akan berislam? Ya. Jadi diajak, ya. Fa in aslamu faqad ihtadau. Allah menyatakan kalau mereka mau berislam, faqad ihtadau, maka mereka berada dalam petunjuk. Artinya kalau tetap di dalam agama yang lama, dia tidak berada dalam petunjuk. Ya. Kalau dia menerima Islam, dia menerima berada dalam petunjuk. Sesungguhnya yang lama itu juga Islam, agama itu, ya. Agama Allah itu nggak ada yang lain, ya. Itu semuanya Islam. Substansinya itu mengajarkan kepatuhan kepada Allah. Dari Nabi Adam terus sampai belakang, semuanya itu. Tapi kalau kemudian di belakang ada penyimpangan, nabinya diposisikan sebagai Tuhan. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang-orang Yahudi bilang Uzair, Nabi Uzair itu anak Allah. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah, orang-orang Nasara bilang Al-Masih itu anak Allah. Nah, ini kemudian turunkan nabi baru dengan membawa wahyu baru, yang diantara wahyu itu bercerita tentang umat-umat yang dahulu juga, untuk mengembalikan bahwa yang disembah hanya Allah. Nah, kalau mereka tetap di sini, dia berada dalam sesat. Kalau masuk ke yang monoteis ini, mereka berada dalam hidayah. Itu diajak. Nah. Sedangkan untuk hijrah dalam arti dari maksiat menjadi taat, ya, itu berarti ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang punya iman, tapi kemudian dia jatuh pada tindakan maksiat, melawan Allah dengan meninggalkan, dengan mengabaikan larangannya atau dengan mengabaikan perintahnya, ya. Dia sedang maksiat tapi dia punya iman, ya. Nabi diperintahkan, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, Muhammad, kalau datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, katakan kepada mereka salam sejahtera buat kalian. Kata Rabbukum ala nafsir rahmah, Tuhan kalian itu telah mewajibkan pada dirinya untuk sayang, ya. Jadi Allah itu mewajibkan pada dirinya untuk hadir sebagai Tuhan penyayang. Annahu man amila minkum su'an, bahwa siapapun dari kalian yang melakukan perbuatan buruk, bijahalatin, karena kebodohan. Manusia itu bodoh dan dolim, ya. Wong sudah tahu ini Allah larang, penciptanya melarang, kok ada dia ikut memilih, itu kan bodoh namanya, ya.
Tsumma taba, kemudian dia bertaubat, min ba'di, sesudahnya, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa innahu ghafurur rahim, sesungguhnya dia Tuhanmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hijrah di lingkungan kalangan orang-orang beriman, hijrah dari maksiat menuju taat. Nah, hijrah yang seperti ini itu berlaku sampai akhir zaman. Dalam sebuah hadis dinyatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah, taubat ini itu tidak berakhir sampai berakhirnya taubat, dan taubat tidak berakhir, tidak putus sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, ini sampai akhir zaman terbuka terus pintu taubat, syariat taubat jalan terus. Ya, termasuk kita ini kan tidak bebas dari salah, ya, tidak bebas dari dosa. Tapi kita ini setiap sholat maknanya kita taubat, setiap zikir maknanya kita taubat, setiap berbuat baik maknanya kita bertaubat. Oke. Yang ketiga, hijrah dalam arti meninggalkan lingkungan yang membelenggu, yang membelenggu kemerdekaan kita untuk menghamba kepada Allah. Nah, ini adalah hijrah yang dimaksud dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, tajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan, niscaya mereka akan mendapati di bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini untuk menanamkan bahwa jangan seolah-olah dunia itu cuma kebun sari. Pergilah ke tempat lain, nanti kamu akan mendapati bumi Allah itu luas, bahwa rezeki Allah itu banyak. Jadi yang begini-begini ini sampai sekarang masih berlangsung. Ya, ketika di suatu negeri ada tindakan kekerasan yang meluas oleh pihak yang punya otoritas, biasanya lalu ada manusia, kalau sekarang manusia perahu, ya, yang kemudian mereka cari tempat lain, entah nanti ketemu siapa, di sana seperti apa, pokoknya dia berangkat, ya dia berangkat. Itulah dulu yang terjadi pada zaman Nabi, itu pindah tempat tinggal, ya, pindah tempat tinggal, tidak lagi berada di Makkah, dan itu 2 kali, ya, dua tempat yang dituju. Sebelumnya ke Habasyah, kemudian yang Nabi itu ke Yathrib. Itu pindah tempat untuk meninggalkan wilayah Makkah yang penguasanya berlaku zalim terhadap orang-orang Islam. Yasir, ayahnya Ammar, itu dia budak. Karena dia bersyahadat, oleh majikannya ditidurkan di padang pasir yang panas di tengah hari, ditindih dadanya dengan batu, kemudian dicambuki, ya, sampai Yasir
wafat. Istrinya Sumayyah juga begitu. Sahabat menyampaikan kepada Nabi, Nabi tidak bisa memberikan pembelaan karena jumlahnya sangat kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia titip pesan, sampaikan ke Sumayyah, kalau mereka meminta kamu untuk bilang menyebut nama dewa-dewa mereka, sebut aja, cukup dengan lisanmu, asal hatimu tetap Allah. Pembelaannya Nabi hanya bisa pesan itu. Tapi Sumayyah ini pendiriannya kokoh, budak dia, tapi dia bilang, "Balighu anni Rasulullah," sampaikan salamku kepada Kanjeng Rasul. Anna Sumayyata, bahwa Sumayyah la tastati'u an talutha lisanahu bi kalimatil kufur. Sumayyah itu tidak mampu, tidak sanggup untuk mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Dia walaupun disiksa, suruh bilang Lata, suruh bilang Uzza, dia tetap Ahad. Ya, akhirnya dia wafat, meninggal karena dihunjam dengan tombak. Dia sedang tidur di pasir, ini di batu, perutnya nah ini dicatat sebagai syahidah pertama dalam Islam. Oh, itu surganya jelas. Pada zaman syariat belum lengkap, belum ada puasa, belum ada zakat, syariat belum lengkap, tapi iman itu menjadi ujung dari akhir hidup beliau. Nah, yang hijrah seperti ini itu juga masih berlangsung sampai sekarang, masih berlaku. Yaitu selama masih ada kekuatan yang menindas umat Islam untuk beribadah, untuk mengaktualisasikan ketaatannya kepada Allah. Kalau dia berada dalam posisi yang tidak mungkin melawan, pindah aja. Kalau yang bisa melawan, itu namanya jihad. Ya. Kalau tidak bisa, pindah aja. Negeri yang dituju dalam hijrah itu tidak harus negeri-negeri Islam. Dulu memang dalam fikih lama, dia namanya hijrah itu al-intiqal min dar syirki ila daril Islam. Namanya hijrah itu pindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Tapi sesungguhnya tidak itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi hijrah itu bukan ke negeri Islam. Kaum muslimin diperintah oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu bukan negeri Islam. Itu negeri Nasrani. Rajanya Negus. Itu negeri Nasrani. Tapi di negeri ini umat Islam tidak diusik. Silakan lakukan apa yang menjadi ajaran kamu. Ketika orang Mekah ngejar ke sana, bilang kepada raja bahwa ini budak-budak kami yang mengamalkan agama baru yang tidak jelas itu dari mana. Ini bukan agama Anda, bukan agama kami. Kami minta dikembalikan. Oh, Raja Negus, Raja Najasyi klarifikasi dulu. Dipanggil Ja'far. Ajaran nabimu apa? Dia baca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Isa Al-Masih, dengan Maryam. Lalu dia bilang, ini cahaya seperti cahaya yang dibawa oleh Musa. Ini suruh pergi. Jadi ini
negara apa namanya pemerintahnya pemerintah Kristen, tapi tidak membelenggu. Maka orang Islam di sini ini ada yang kembali dari Habasyah itu, dari Habsyi itu setelah Nabi berada di Madinah, sudah beranak pinak, sudah ada yang wafat di sana, dan bahkan orang di Habasyah itu kemudian banyak yang menjadi Muslim, termasuk rajanya. Jadi jangan berpikir kalau hijrah itu harus ke negeri Islam. Negeri manapun, karena negara ini adalah agama dakwah, negeri manapun hiduplah di situ. Nanti sekitar kamu bisa ada yang ikut kamu. Islam kesini ini dulu ini bukan negara Islam, Wali Songo itu kesini bukan negara Islam, tapi akhirnya menikah, lalu punya anak, tonggo-tonggonya masuk, akhirnya jadi banyak seperti sekarang. Tidak harus ke negeri Islam. Negeri manapun yang penting di bumi itu orang Islam boleh mengaktualisasikan ajaran agamanya. Nabi hijrah ke Madinah. Madinah ketika itu bukan negara Islam. Ada umat Islam di situ, jumlahnya masih sedikit. Masih banyak orang Kristen, masih banyak penyembah berhala, masih banyak orang Yahudi. Tapi Nabi hijrah ke situ karena di situ tidak ada gangguan. Apa orang-orang yang beragama lain itu ketika itu mengharap kehadiran Muhammad bisa menjadi figur yang dapat membuat damai di Madinah, karena ada permusuhan yang ratusan tahun, perang. Nabi datang diharapkan dapat, dan itu yang kemudian Nabi lakukan, sehingga Madinah diberi nama oleh beliau Darussalam. Ini negeri damai. Yang beragama Kristen tidak diusik, yang beragama Yahudi tidak diusik, yang beragama berhala tidak diusik, tapi beliau dengan kedamaian itu dapat menyampaikan dakwah tentang Islam. Jadilah Madinah kemudian seperti sekarang. Nah, ini secara keseluruhan ajaran tentang hijrah ini itu memberi pesan agar umat Islam itu tidak hadir menjadi kekuatan pembelenggu kemerdekaan orang lain untuk mengamalkan ajaran agamanya. Jangan kemudian berbalik. Nah, di sini disuruh pindah kalau diganggu. Loh, kalau sudah punya kekuatan kalau malah mengganggu orang lain. Biarkan aja. Apa yang mau mereka kerjakan, karena semuanya itu punya tanggung jawab. Tugas ini sampaikan. Ikut boleh, tidak ikut ya sudah, berarti dia belum dapat hidayah. Jadi jangan kebalik, karena mayoritas kemudian batas-batasi orang lain. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kita itu disuruh perang, disuruh, kalau digitukan, loh kok malah setelah kemudian punya kekuasaan kok malah kebalik ya. Ini biarlah manusia itu tetap dalam kemerdekaannya untuk memilih. Islam tidak boleh dipaksakan, tapi sampaikan. Terima oke, tidak terima ya sudah ya. Itu aja. Dan kita tidak suka ditindas, maka juga kita jangan menindas orang lain. Saya kira demikian. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Sudah siang, dan ini urusan hijrah soalnya. Kebon Sari kan tidak butuh hijrah. Mudah bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi